Selamat datang di channel Ismi Doni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu mengenai tentang Ma'rifatul Insan. Dan selamat menyaksikan, dan lupa subscribe ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menyimpulkan ataupun merevisi tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Adapun bab pertama ataupun pertemuan yang pertama yaitu mengenai ta'rif al-insan ataupun pengenalan manusia. Tujuan materi ini yang pertama adalah memahami bagaimana pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasad yang dimuliakan, kedudukan sebagai seorang khalifah di bumi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya dalam hati, akal, dan jasadnya. Manusia ataupun al-insan adalah makhluk yang proses kejadiannya berawal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Lalu bagaimana proses penciptaan manusia berdasarkan pandangan Islam? Yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12, 13, 14. Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya asal kejadian manusia itu dalam pandangan Al-Quran ada 4 kejadian. Yang pertama, kejadian Adam dari tanah dalam istilah yang bermacam-macam tanah. Kemudian yang kedua, manusia itu terbuat dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian yang ketiga, melalui proses metabolisme ataupun yang dihasilkan dari melalui pernikahan ataupun hubungan seksual. Kemudian yang keempat, nutfah ataupun sering diartikan dengan sesuatu yang sangat kecil yang dihasilkan dari setetes air mata. Kemudian apa tujuan tugas manusia di dunia ini? Adapun tujuan manusia hidup di dunia inilah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, baik itu ibadah secara hablum minan nas, hubungan dengan manusia, maupun hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hal ini juga memberi pengertian bahwa tujuan penciptaan manusia hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas manusia di dunia yaitu yang pertama adalah menjadi seorang khalifah Allah di muka bumi ini, yaitu dijelaskan dalam Quran surah Baqarah ayat 30. Dan yang kedua, tugas manusia adalah yaitu menyembah Allah ataupun menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian tugas manusia yang ketiga adalah memakmurkan dan memelihara bumi. Adapun bab yang kedua yaitu mengenai hakikatul insan ataupun hakikat manusia. Tujuan materi yang kedua ini adalah bagaimana kita memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami tugas yang dibebankan kepada manusia, pilihan yang benar dalam tugas tersebut, dan tanggung jawab. Kita sebagai manusia harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Berikut ini penjelasan ringkas tentang hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia adalah makhlukun ataupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu manusia diciptakan oleh Allah berdasarkan alal fitrah ataupun berada di atas fitrah yang tercantum dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa fitrah itu adalah suci atau Islam. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu manusia adalah makhluk yang mukarramun ataupun yang dimuliakan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruhi ataupun telah ditiupkan ruh ciptaan Allah kepadanya. Dan manusia pun dimuliakan karena telah diberi imtiyazat ataupun berbagai keistimewaan. Kemudian bagian yang ketiga ialah manusia adalah sebagai makhluk yang mukallafun ataupun dibebani tanggung jawab. Bahwa manusia diberi amanah dan ibadah yaitu menjadi seorang khalifah di muka bumi dan dibebani untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun bagian yang keempat ialah manusia adalah sebagai makhluk yang mukhayyarun ataupun diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah al-iman ataupun al-kufru. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surah Al-Balad ayat 10.
Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita, kepada manusia, yaitu dua jalan, baik jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Kemudian bagian yang kelima, yaitu manusia adalah makhluk yang majaziyun ataupun mendapatkan balasan amal, yaitu bagi manusia yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu berupa al-jannah ataupun surga. Dan sebaliknya, sedangkan yang ingkar, yang membuat keburukan, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa an-nar ataupun neraka. Oke, selanjutnya pertemuan yang ketiga ataupun bab yang ketiga membahas tentang at-taqatul insan ataupun potensi manusia. Tujuan materi ini ialah bagaimana memahami bahawa potensi pendengaran, penglihatan dan hati ataupun akal. Dan yang kedua, bagaimana kita memahami bahawa menunaikan tugas akan mempertahankan posisi kekhalifannya. Dan yang ketiga, menyadari akibat khianat terhadap tugas ibadah. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan at-taqah ataupun potensi, yaitu seperti as-sam'u pendengaran, al-basaru penglihatan dan al-fuadu hati. Kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hamba, seharusnya kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan al-mas'uliyah ataupun tanggung jawab yang telah dipikulkan kepada kita, yakni apakah manusia menindaklanjutinya dengan al-amanah atau sikap amanah, atau dengan al-khianah atau sikap khianat. Dan bagi manusia yang memiliki sikap amanah di dunia ini, ia akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan sebagai al-khalifah ataupun sebagai kepemimpinan. Dan sebaliknya, bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Dan bagi manusia yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah pada Allah, maka Allah akan diumpamakan ataupun dengan berbagai perumpamaan yang hina, seperti al-kirdi, kera, al-kalbi, anjing dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pertemuan yang keempat ataupun bab yang keempat, yaitu membahas tentang nafsul insan ataupun nafsu seorang manusia. Pada tujuan materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana kita memahami kedudukan ruh dan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami bahawa dominasi zikir, akal atau syahwat. Yang ketiga adalah termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ruhul jihad. Kita sebagai seorang manusia, sepantasnya kita sudah memahami apa itu arti nafsu ataupun jiwa di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini terdapat 3 golongan nafsu. Yang pertama nafsu mutmainnah, kemudian yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu amarah bisu. Dengan adanya hawa nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan juga bisa menjadi hina, tergantung bagaimana cara dia mengendalikan hawa nafsunya tersebut. Adapun yang pertama, nafsu mutmainnah ialah sifat jiwa yang memperoleh ketenangan ataupun telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dari Sang Ilahi ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu ini adalah jiwa yang masih cacat celah ataupun nafsu pertengahan. Walaupun seorang manusia menerima hidayah, namun manusia terkadang melakukan perbuatan maksiat lagi dan melakukan maksiat lagi, atau sewaktu-waktu tak dapat menguasai hawa nafsunya tersebut. Nafsu amarah bisu. Yang dimaksud dengan nafsu amarah ini adalah jiwa manusia yang ingin memenuhi kehendak hawa nafsunya dalam segala bidang kehidupan ataupun dalam segala kemaksiatan, sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah agama. Oke, selanjutnya pada pertemuan yang kelima atau bab yang kelima mengenai sifatul insan ataupun sifat manusia. Tujuan materi ini ialah yang pertama, bagaimana kita memahami 2 jalan yang diberikan kepada manusia melalui jiwanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami bahawa untuk meningkatkan kualitas takwa, kita harus beribadah dengan senantiasa melakukan penyucian jiwa.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia, yaitu makhluk yang mukhayyar ataupun dibebaskan untuk memilih. Dalam arti kata, yaitu memilih sifat buruk atau sifat baik. Sifatul insan terbagi ke dalam dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Kalau fujur yang kuat, maka takwa akan melemah, dan sebaliknya kalau takwa yang kuat, maka fujur akan lemah. Adapun bentuk-bentuk dari sifat takziah, yaitu yang pertama, kita harus banyak bersyukur ataupun syakur, bersabar, penyantun, penyayang, lemah lembut, banyak bertaubat, jujur, dan amanah. Dengan sifat-sifat tersebut, seorang muslim akan meraih sukses di dunia maupun di akhirat. Kemudian adapun bentuk-bentuk dari sifat tadsiyah, yaitu yang pertama, suka tergesa-gesa atau ajunan, banyak berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, banyak berdebat, sangat zalim, dan sangat bodoh. Kemudian selanjutnya pertemuan yang keenam ataupun bab yang keenam itu mengenai hakikatul al-ibadah ataupun hakikat ibadah. Tujuan materi ini yang pertama adalah bagaimana kita memahami hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek kehidupan kita sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menurut bahasa Arab adalah abada, artinya patuh atau tunduk. Ibadah merupakan bentuk penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadahlah dapat dilihat seberapa bersyukurnya seorang hamba atau seorang manusia. Dan tujuan ibadah itu meliputi segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik itu dari perkataan maupun perbuatan, lahir maupun zahir ataupun batin. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah hanya sekadar untuk hidup di dunia ini, kemudian mati tanpa pertanggungjawaban begitu saja? Tidak. Akan tapi manusia diciptakan oleh Allah hidup di dunia untuk beribadah. Tujuannya agar manusia mencapai derajat takwa. Adapun hakikat ibadah yaitu yang pertama, yaitu bikasratin ni'amillah, dengan merasakan banyak nikmat Allah. Kemudian yang kedua, bi'izomatillah, dengan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ibadah terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah dan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin inilah video singkat tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng dan komen di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.